Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang akan kita laksanakan nanti dapat berjalan dengan lancar dan memberikan ilmu yang bermanfaat barokah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bertepuk-tepuk dulu tentang pelajaran kita hari ini, yakni tentang akidah akhlak yang materinya adalah Asmaul Husna. Nah, sesuai dengan materi tersebut, mari kita tepuk Asmaul Husna. Tepuk Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya 99. Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi karunia. Yes. Nah, anak-anak, setelah tadi kita sudah melakukan tepuk-tepuk Asmaul Husna, sekarang kita masuk pada pelajaran pada pagi hari ini, yakni apa itu Asmaul Husna? Ayo, tadi siapa yang sudah tahu? Iya, betul sekali. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Nah, selanjutnya berapa jumlahnya anak-anak? Nah, betul. Jumlahnya ada 99. Dan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah Ar-Razzaq dan Al-Wahhab. Nah, di slide selanjutnya, silahkan anak-anak perhatikan gambar di slide PowerPoint yang Bu Rina perlihatkan. Nah, di situ ada ayam yang sedang makan dan juga ada tumbuhan yang sedang memasak makanan melalui proses fotosintesis. Dan yang ketiga, ada sekeluarga yang sedang makan. Nah, apa yang anak-anak pikirkan dari gambar tersebut? Ya, anak-anakku, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki semua makhluknya. Jadi hewan, tumbuhan, manusia semua sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan dia mau berusaha untuk mendapatkan rezeki tersebut, insya Allah dia tidak akan kelaparan atau tidak akan mendapatkan rezeki. Kalau dia sudah berusaha, insya Allah Allah akan memberikan rezeki kepada makhluknya tersebut.
Baik anak-anak, untuk selanjutnya setelah anak-anak melihat gambar yang sudah Burina tampilkan di dalam PowerPoint tersebut, nah sekarang kita akan mempelajari tentang pengertian Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya adalah Allah Maha Pemberi Rezeki. Dan Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, yakni surat Az-Zariyat ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya, sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran surat Az-Zariyat ayat 58. Anak-anak, Allah memberikan kita rezeki bukan hanya dari uang, tetapi dari kesehatan, rasa senang, ilmu, iman juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bukan siapa-siapa anak-anakku ya. Jadi semua adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sekarang mari kita lihat apa saja sih rezeki yang diberikan Allah kepada makhluk ciptaannya. Di sini Burina akan mengambil contoh. Di suatu hutan terdapat tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan dapat hidup dengan subur tanpa disiram dan dipupuk oleh manusia. Nah, kok bisa ya anak-anak? Kok bisa tetap hidup? Mengapa? Karena untuk tumbuh subur, tumbuh-tumbuhan mendapatkan rezeki dari Allah berupa hujan dan sinar matahari. Jadi, tanpa bantuan manusia, tumbuh-tumbuhan tetap dapat hidup dengan subur. Begitu pula dengan ikan-ikan yang ada di lautan. Nah, bukan ikan-ikan yang ada di akuarium ya anak-anak ya. Ikan-ikan yang ada di lautan. Ikan-ikan yang ada di lautan, mengapa mereka bisa hidup ya? Meskipun tidak diberikan makanan oleh manusia ataupun mendapatkan umpan dari manusia. Mengapa anak-anak? Nah, jawabannya adalah ikan-ikan di lautan akan tetap bisa hidup karena Allah sudah menyiapkan makanan untuknya, yaitu berupa fitoplankton atau bisa juga dari uraian makhluk yang sudah mati. Untuk itu, para ikan masih tetap bisa hidup karena memakan dari fitoplankton dan juga uraian makhluk yang sudah mati tersebut anak-anak. Dan juga terkadang ikan-ikan tersebut makan dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di dalam lautan tersebut. Jadi mereka, para ikan-ikan akan tetap bisa hidup biarpun tidak ada campur tangan manusia. Begitu juga dengan manusia, anak-anak. Allah memberikan rezeki kepada manusia berupa uang, kesehatan, kesenangan. Di sini Burina memberikan contoh Allah memberikan rezeki kepada manusia
Allah memberikan rizki berupa kesenangan hati saat bermain. Di situ ada gambar anak yang sedang bermain sepak bola. Karena rezeki dari Allah, anak-anak tersebut merasa senang ketika bermain. Yang perempuan bermain boneka, bermain jual beli, ataupun yang lainnya. Mereka merasa senang. Nah, itu semua adalah rezeki dari Allah, anak-anak. Jadi, rezeki itu tidak selalu berbentuk uang, bisa berbentuk kesehatan, bisa berbentuk ilmu, bisa berbentuk kesenangan, dan masih banyak lagi. Itu semua adalah rezeki dari Allah untuk manusia. Baik anak-anak, setelah tadi kita membahas tentang Ar-Razzaq, sekarang kita akan membahas tentang Al-Wahhab. Apa itu Al-Wahhab? Ada yang tahu tadi ketika tepuk-tepuk Al-Wahhab apa artinya? Ya, Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi Karunia. Allah mencukupkan kebutuhan semua makhluknya, baik materi maupun non-materi. Karunia tersebut diberikan kepada makhluknya tanpa diminta. Seperti contohnya Allah menciptakan matahari untuk semua makhluknya. Matahari bisa digunakan para manusia untuk menjemur pakaian, memenuhi kebutuhannya seperti menjemur hasil panennya, menjemur ikan yang ditangkap dari lautan. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan bisa memanfaatkan matahari untuk proses fotosintesis, dan juga hewan juga bisa mempergunakan matahari untuk mencari makanan, karena tanpa matahari itu kan gelap. Jadi kesulitan para hewan mencari makanan. Nah, kalau tadi contohnya, sekarang kita masuk kepada dalil tentang Al-Wahhab. Dalil yang menerangkan bahwa Allah bersifat Al-Wahhab dalam surat Ali Imran ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya, ya Tuhan kami, jangan kau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Nah, itu adalah dalil yang menerangkan bahwa Allah bersifat Al-Wahhab. Baik anak-anak, kita sampai kepada kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Tadi Bu Rina menerangkan tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik untuk Allah yang jumlahnya ada 99, dan yang kita bahas pada pagi hari ini adalah Ar-Razzaq dan Al-Wahhab. Kesimpulannya, Ar-Razzaq adalah sesuai dengan arti Asmaul Husna Ar-Razzaq, yang artinya Allah Maha Pemberi rezeki, maka kita harus selalu bersyukur atas rezeki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan cara selalu menjadi pribadi yang suka menolong dan suka memberi kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang Al-Wahhab sesuai dengan Asmaul Husna Al-Wahhab, yang artinya Allah Maha Pemberi Karunia, maka kita sebagai makhluknya alangkah baiknya
Jika kita menjadi pribadi yang rendah hati, tidak sombong dan suka memberi terhadap sesama makhluk tanpa diminta terlebih dahulu. Jadi perbedaannya adalah di sini Ar-Razzaq dan Al-Wahhab itu sama-sama pemberi, maha pemberi. Namun yang membedakan bahwa Al-Wahhab itu tanpa diminta. Sedangkan yang Ar-Razzaq kita dengan usaha yang kita lakukan. Setelah kita melakukan beberapa usaha, insya Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Nah, kalau karunia itu diberikan kepada semua makhluknya tanpa diminta. Seperti contohnya Allah menciptakan matahari, bulan, menurunkan hujan, dan lain-lain sebagainya. Baik anak-anak, setelah pemaparan pembahasan tentang Asmaul Husna Ar-Razzaq dan Al-Wahhab, semoga apa yang sudah kita pelajari pagi hari ini dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat, barokah. Amin. Dan kita semuanya semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Bu Rina. Jika ada banyak kekurangan, Bu Rina mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jaga iman dan imun. Sekian dari Bu Rina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.